Sederet emiten konglomerasi Grup Astra di bawah naungan PT Astra International Tbk atau ASII menorehkan kinerja keuangan bervariasi per kuartal 3 2023. Ya, sentimen laporan keuangan pun turut mewarnai pergerakan saham Grup Astra. Bagaimana ulasannya dan seperti apa rekomendasi dari sejumlah analis? Simak selengkapnya hanya di Market Wrap Up. Indeks harga saham gabungan berhasil parkir di zona hijau pada perdagangan awal pekan ini pada Senin 6 November 2023. Penguatan IHSG hari ini ditopang oleh sentimen capaian PDB sebesar 4,94% secara tahunan pada kuartal 3 2023 atau lebih rendah dibandingkan kuartal 2 2023 yaitu 5,17%. 6 emiten konglomerasi Grup Astra telah menyampaikan laporan keuangan per 30 September 2023. Selain ASII sebagai induk Grup Astra, entitas yang mencetak kinerja mentereng dengan mencatatkan kenaikan laba diantaranya adalah PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto dan PT Astra Grapia Tbk atau ASGR. Di sisi lain, emiten pertambangan Grup Astra, PT United Tractor Tbk atau UNTR, dan emiten CPO PT Astra Agro Lestari Tbk atau ALI justru membukukan penurunan laba pada periode 9 bulan 2023. Sementara emiten konstruksi PT Akset Indonesia Tbk atau ACST masih membukukan rugi bersih. Berikut ulasan kami. Ya Sobat Bisnis, kita mulai dari PT Astra International Tbk atau ASII. ASII mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada kuartal 3 2023. Laba bersih naik 10,12% secara year on year dibandingkan periode yang sama pada 2022 sebesar 23,33 triliun rupiah. Capaian tersebut ditopang dari berbagai divisi bisnis Grup Astra yang mencatatkan kinerja moncer, terutama pertambangan dan juga otomotif. Selanjutnya ada PT United Tractors Tbk atau UNTR. Ya, UNTR mencatatkan peningkatan pendapatan bersih, namun laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk turun sebesar 3% menjadi 15,3 triliun rupiah per kuartal 3 2023 dari 15,9 triliun rupiah pada periode sebelumnya. Faktor penyebabnya yakni pada kenaikan biaya keuangan dan kerugian nilai tukar mata uang asing. Ada pula emiten CPO Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI. AALI mencatatkan laba bersih sebesar 800 miliar rupiah di kuartal 3 2023. Hanya saja laba bersih AALI turun dibandingkan dengan periode yang sama 2022. Dalam laporan keuangannya, AALI membukukan pendapatan bersih sebesar 15,6 triliun rupiah pada kuartal 3 2023, turun 5,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 16,5 triliun rupiah. Sobat bisnis, yang keempat ada PT Astra Grapia Tbk atau ASGR. Mencatatkan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 124,36 miliar rupiah hingga 30 September 2023 atau melompat 93,46% secara year on year. Selanjutnya, entitas Grup Astra di sektor konstruksi, PT Akset Indonesia Tbk atau ACST. Ya, berdasarkan laporan keuangan di laman Bursa Efek Indonesia, rugi setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 151,22 miliar rupiah per 30 September 2023, menyusut 33,36% dibandingkan periode yang sama 2022 yang rugi sebesar 226,96 miliar rupiah. Keenam ada PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto. Hingga kuartal 3 2023, Auto tercatat mencetak pertumbuhan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,31 triliun rupiah atau naik 57,71% secara year on year. Melesatnya laba bersih anggota Grup Astra itu didorong dari meningkatnya pendapatan menjadi 14,08 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama 2022 sebesar 13,49 triliun rupiah. Itu tadi catatan laporan keuangan 6 emiten konglomerasi Astra Group. Nah, menurut konsensus data Bloomberg Terminal per 31 Oktober 2023, sebenarnya saham-saham industri milik Astra Group menarik untuk diperhatikan. ASII misalnya, konsensus analis Bloomberg menetapkan target harga saham ASII selama 12 bulan ke depan berada di level Rp7.511 per saham. Sementara itu, peluang return atau imbal hasil ASII sebesar 29%.
Ya, mayoritas sebanyak 24 analis atau 82,8% merekomendasikan untuk membeli saham ASII. Sementara itu, 3 analis atau 10,3% merekomendasikan hold dan 2 analis merekomendasikan jual. Sementara untuk saham UNTR, sebanyak 19 analis atau 79,2% merekomendasikan untuk beli, sedangkan 5 analis sisanya menyematkan rekomendasi hold atau tahan. Bagaimana Sobat Bisnis? Ingin mengulik lebih dalam soal emiten Grup Astra? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya.